Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dainara, NIM 19051214107 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan. Jadi, apa sih standarisasi jaringan itu? Standarisasi adalah penentuan ukuran yang harus diikuti dalam suatu golongan. Sedangkan standarisasi jaringan sendiri merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan komunikasi dapat terjalin dengan baik pula. Selanjutnya, OSI dan TCP. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasannya dan juga perbedaannya. Untuk penjelasannya, OSI merupakan model jaringan yang dikembangkan oleh ISO atau International Standard Organization untuk melakukan sebuah standarisasi proses pembentukan jaringan yang dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan komputer. Sedangkan TCP atau IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan jaringan internet dalam tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan. Nah, berikut terdapat gambar TCP atau IP. Pada layer ini terdapat network access layer yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data dari media fisik. Sedangkan pada internet layer bertanggung jawab dalam proses pengiriman ke alamat yang tepat. Contohnya IP, ARP, dan ICMP. Untuk layer selanjutnya terdapat transport layer yang bertanggung jawab dalam mengadakan komunikasi antar host. Layer keempat terdapat application layer yang merupakan tempat aplikasi-aplikasi yang menggunakan TCP atau IP stack berada. Selanjutnya, dapat gambar dari OSI layer yang terdiri dari 7 bagian. Yang pertama terdapat physical layer yang digunakan untuk mengirimkan data melalui media transmisi. Layer kedua terdapat data link yang bertanggung jawab untuk mendapatkan MAC address pada paket. Layer ketiga terdapat network yang bertanggung jawab untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Layer keempat terdapat transport yang bertanggung jawab mengirimkan pesan antara dua atau lebih host dalam jaringan dan juga menangani pemecahan, juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang diberikan. Layer kelima terdapat session layer yang bertanggung jawab untuk membentuk koneksi, kemudian memutusnya ketika seluruh data telah terkirim. Layer keenam terdapat presentation yang bertanggung jawab untuk memformat data sehingga dapat dikenali di penerima. Dan layer terakhir terdapat application. Lapisan ini merupakan lapisan paling atas dari model ISO layer yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface antara protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Berikut merupakan perbedaan dari OSI dan TCP. Untuk OSI, yang pertama mengacu pada interkoneksi sistem terbuka. Lalu OSI kurang handal, koneksi kurang dan berorientasi koneksi kedua layanan disediakan oleh lapisan jaringan dalam model OSI. Selanjutnya, OSI kurang populer dan protokol independen. Sedangkan untuk TCP atau IP,
TCP mengacu pada Transmission Control Protocol. Yang kedua, TCP atau IP lebih handal daripada OSI. Selanjutnya, lapisan jaringan model TCP atau IP hanya menyediakan layanan tanpa koneksi. Dan TCP digunakan dalam sehari-hari untuk mengakses internet. Yang terakhir, protokolnya lebih spesifik. Selanjutnya, apa sih perbedaan TCP dan UDP? Untuk TCP sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya, sedangkan UDP, jadi UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. UDP digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas transfer data dengan sangat cepat. Aplikasi UDP paling banyak terjadi pada saat pengguna melakukan streaming video. Pesan-pesan yang ingin ditransfer oleh protokol ini bisa ditransfer begitu saja tanpa perlu mempertimbangkan hubungan konektivitas antara host-host. UDP bekerja secara tidak berurutan, sehingga file yang dikirim secara bersamaan tidak bisa diprediksi kapan yang sampai pertama kali. Data yang dikirim tidak bisa dipastikan untuk terkirim utuh atau tidak. Untuk TCP dan IP ini perbedaannya dengan UDP. Yang pertama, memungkinkan tiap-tiap komputer untuk saling berhubungan, entah mengirimkan data atau menerima data. Yang kedua, TCP berorientasi pada sambungan sebelum data ditransfer oleh TCP. Dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Selanjutnya, TCP bekerja dengan cara mengirimkan data secara berurutan. Misalnya, Anda ingin mengirimkan file A sampai Z. Maka sistem TCP memungkinkan Anda menerima file dari A sampai Z secara berurutan. Selanjutnya, memiliki layanan flow control untuk mencegah data terlalu banyak dikirimkan pada satu waktu. Yang kelima, melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi dalam DARPA Reference Model. Yang terakhir, mengirimkan paket secara one-to-one. Hal ini karena memang TCP harus membuat sebuah sirkuit logis antara dua buah protokol lapisan aplikasi agar saling dapat berkomunikasi. Network Protocol. Yang pertama terdapat SLIP yang merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Selanjutnya ada SMTP, digunakan untuk pengiriman email. HTTP digunakan oleh World Wide Web atau biasa disebut dengan WWW. Selanjutnya terdapat Telnet yang digunakan di koneksi internet atau local area network. FTP yang berjalan dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Selanjutnya LDAP yang memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan dan lainnya seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Selanjutnya SSL yang banyak digunakan untuk enkripsi, SNMP yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini MRTG dan
dedat, atau dan lain-lain. SSH yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. POP versi 3 digunakan untuk mengambil email dari email server. IMAP digunakan untuk mengakses atau mengambil email dari server. Selanjutnya ICMP yang digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Point-to-point protocol merupakan protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. DNS digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. HTTPS versi aman dari HTTP yang merupakan protokol komunikasi dari www. Selanjutnya, port merupakan mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.